Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bangka, Abang Eka di channel Manja Videographer. Tentunya masih membahas seputar gangguan psikomatis atau asam lambung yang disertai dengan kecemasan berlebihan. Oke teman-teman, seperti biasa di sore hari ini atau di malam hari ini Bangka menyempatkan hadir untuk menyapa teman-teman, memberikan motivasi atau memberikan sedikit semangat gitu teman-teman. Ya syukur-syukur kalau teman-teman dengan lihat video Bangka dari yang Bangka bikin dari playlist itu udah ada semuanya teman-teman, gimana perjalanan Bangka dalam melewati gangguan sensitif psikomatis dari awal dia tidak tahu dan dari awalnya tidak mengerti gimana gangguan sensitif psikomatis itu, seribu sensasi yang Bangka rasakan selama ini yang bikin Bangka terlalu takut untuk beraktivitas, gimana kita kualitas hidup kita berubah gitu teman, tidak produktif lagi. Bisa teman-teman lihat di playlist, silahkan itu di penyembuhan bisa teman-teman lihat, ada semua insya Allah. Buat teman-teman yang bingung gitu teman-teman, ya bisa teman-teman lihat semua dulu. Nanti kalau teman-teman bisa belum paham atau belum bisa memahami, ya bisa komen di komentar, insya Allah Bangka akan face respon. Karena apa? Kalau kita saat kita mengalami gangguan sensitif psikomatis itu respon atau balasan dari orang yang pernah mengalami atau orang itu sedikit membuat kita lega tenang. Karena kalau kita mengalami sensitif psikomatis itu ya itu bawaannya panik, gelisah, terus gak karu-karuan, pikiran kemana-mana, emosional pun tidak bisa dikontrol, seolah-olah kita itu akan gimana ya, mudah emosi gitu teman-teman. Ya, di kesempatan sore hari ini Bangka akan membahas sedikit bagaimana cara kita agar kita saat kita mengalami gangguan sensitif psikomatis itu kenapa kok selalu tiba-tiba sering kumat, tiba-tiba sehari sering kumat, sehari tidak sering kumat gitu teman-teman. Mungkin banyak teman-teman yang bertanya gitu teman-teman. Itu udah Bangka bahas sebenarnya gitu teman-teman. Tapi ini nanti lebih spesifikasi lagi teman-teman. Kenapa gitu kan? Pasti teman-teman bertanya, kenapa kok tiap hari kita kok kadang fit, kadang nanti mengalami berapa hari kok kumat lagi ya? Apakah itu selamanya akan seperti itu? Ya, itu kan menjadi pertanyaan tersendiri buat teman-teman kan? Nah, sebenarnya yang Bangka alami sendiri gitu teman-teman. Waktu ketika kita mengalami kenapa dikit kita sembuh, terus tiba-tiba kita kumat lagi, itu tergantung kitanya teman-teman. Tergantung kalau kita kan dulu waktu kita tidak mengalami gangguan sensitif psikomatis, kita flashback lagi teman-teman. Waktu kita badan kondisi kurang baik, kurang apa, mesti kita badan kita kan drop gitu teman-teman. Nah terus kalau lagi nggak enak badan gimana karena banyak pikiran, kerjaan capek, pasti kan kita drop juga walaupun kita tidak mengalami gangguan sensitif psikomatis gitu teman-teman. Apalagi ketika kita mengalami gangguan sensitif psikomatis gitu, kita mengalami kecapean atau kita kurang tidur, kita kurang makan atau kurang gizi gitu teman-teman, itu ya akan mengalami seperti itu. Tapi di sini teman-teman kita mengalami anxiety-nya, yaitu itu mau menjadikan momok yang menakutkan bagi kita gitu teman-teman. Waktu kita udah lelah atau banyak pikiran, tiba-tiba nanti kita berpikir, aduh ini kumat lagi, apakah ini sesuatu yang mengerikan gitu teman-teman. Itulah respon tubuh kita karena anxiety kita belum normal kembali gitu. Rasa trauma yang dulu kita mengalami gangguan sensitif psikomatis itu teman, yang 1000 sensasi dari ujung kaki, ujung kepala, tiap hari nggak enak badan. Bangka selalu bilang enaknya itu saat tidur aja teman-teman, jujur aja. Kalau tidur terus, tapi lama-kelamaan kalau kita tidur terus, kepala jadi pusing gitu teman-teman. Terus pandangan nggak karuan, gemetar, kita kurang fresh gitu kalau nggak melakukan aktivitas gitu. Tapi kalau kita melakukan aktivitas, kita malah mengalami keliengan, mengalami 1000 sensasi, jadi kita serba salah gitu teman-teman ya. Nah, kembali lagi ke sini teman-teman. Jadi kita harus melawannya terkadang teman-teman ya. Melawan anggaplah seperti biasa, hal biasa aja. Kalau kita lagi capek atau lagi banyak pikiran, lagi kurang tidur, nanti kita mulai keliengan atau sedikit goyang atau mata blur, berdenging, itu hal yang biasa gitu teman-teman. Perasaan nggak nyaman gitu, itu hal biasa. Kenapa? Ya kita tuh disuruh tidur. Kalau lagi tidur ya suruh istirahat, istilahnya badan kita kan perlu istirahat. Tapi karena kita mengalami anxiety itu sesuatu yang mengerikan gitu teman. Wah nanti kok roboh kayak kumat lagi, pemikiran kita, waduh ini kenapa lagi kumat lagi, nyolek gitu teman. Itu yang Bangka rasakan gitu teman. Nah, terus
lama kelamaan seringnya berjalan waktu itu mulai berdamai. Kalau maka jujur aja kalau kurang tidur nanti suka kelingan gitu teman. Itu bukannya dulu kita seperti itu, tapi ya karena kita punya kecemasan gitu. Kecemasan itu ya hanya bisa kita kendalikan gitu teman. Kita mengalami kecemasannya karena apa ya? Mungkin ya nutrisi atau lambung kita belum 100% normal kembali gitu. Tapi insya Allah kalau lama kelamaan gitu udah terbiasa gitu teman. Udah gimana ya menjelasnya? Kita lama-lama bersahabat dengan 1000 sensasi itu teman-teman. Kalau dia nyolek-nyolek atau lewat atau menghampiri kita saat kondisi badan kita kurang fit itu udah hal biasa gitu teman-teman. Beda halnya waktu dulu pertama kali kita mengalami gangguan anxiety gitu teman-teman, itu suatu yang menakutkan. Bawaannya sedikit-sedikit pengen ke rumah sakit, sedikit-sedikit pengen pulang gitu. Lagi enak-enak nongkrong tiba-tiba nyolek itu bawaannya kita pengen pulang. Kalau sekarang enggak, kita bisa mengendalikan sendiri. Oh ini lagi gini, ini kenapa kok aku oleng gitu teman-teman. Oh terlalu main HP terlalu banyak, terus terlalu melihat terlalu cepat gitu sesuatu di main game, mungkin terlalu cepat pemandangan kita jadi bikin kita oleng, terlalu fokus di monitor, bisa jadi gitu teman-teman. Itu yang bikin kita mengalami mood, terus keliangan kayak badan bergoyang. Itu yang sering Bangka alami gitu. Jujur aja Bangka sering berada di depan komputer gitu teman-teman ya, mengedit. Kadang itu kegiatan Bangka ya, Bangka selingi dengan ya tetap olahraganya itu teman-teman. Itu penting sekali, kardio, bakar lemak kita gitu teman-teman ya, agar apa ya, agar ya stabilisasi tubuh kita itu tetap terjaga gitu teman-teman. Apalagi peredaran darah gitu teman-teman. Dengan kita jalan pagi tanpa sendal, bisa kita jalan keliling komplek gitu teman-teman, bisa di area-area tertentu. Kalau buat teman-teman bisa, apalagi syukur-syukur teman-teman tinggal di pedesaan gitu, udara segar pagi-pagi kan, nggak pakai sendal, itu merefleks kembali gitu kan telapak kaki kita, peredaran darah kita menjadi seger. Nanti sambil nunggu matahari terbit gitu teman-teman, langsung nanti badan kita rasanya hangat enak gitu teman. Itu yang Bangka lakukan gitu, dan alhamdulillah lama kelamaan itu udah enak sendiri gitu. Tapi ya Bangka tidak memungkiri gitu, saat kita mengalami stres atau bukan stres, cemas, lelah, banyak pikiran, itu umat lagi pasti ada gitu. Nggak bakal mungkin gitu teman-teman. Itu ada suatu saat waktu lagi ngedon-ngedonnya gitu teman-teman, nanti merasa keliangan kalau kurang tidur, pasti ada teman-teman. Yang dianggap 100% itu ya tidak merasakan sensasi seperti dulu tiap hari, nggak ngapa-ngapain aja badan kita nggak enak gitu. Yang dianggap 100% sembuh itu ya kita tidak merasakan dia ada nyeri, dan itu berdebar-debar, terus rasa panas dingin seperti dulu, itu udah tidak lagi gitu teman-teman. Walaupun 100% itu waktu kondisi tertentu gitu teman-teman, kita ya seperti normal, itu normal teman-teman. Tapi karena anxiety kita belum selayaknya 100% sembuh gitu, karena fase trauma itu kan butuh proses lama gitu. Itu wajar aja teman-teman, nanti teman-teman mengalami seperti itu, nanti lama kelamaan gitu kan udah menjadi hal biasa gitu teman-teman, udah nggak mengerikan lagi gitu teman-teman. Itu kan kalau kita mengalami sedikit ini, wah nanti kembali, wah ini trauma, ini kayak kemarin lagi nih, jangan-jangannya gitu teman-teman, pemikiran buruk kita gitu teman-teman. Karena ya kita pernah mengalami seperti itu, nanti waktu lagi kurang tidur kok semuanya ini jangan-jangan nanti langsung lewat aja nih, selalu berpikiran seperti itu teman-teman. Itu pemikiran negatif kita gitu ya, rasa trauma ya, itu wajar saja teman-teman ya, bisa teman-teman lakukan ya kita harus berdamai gitu teman ya. Selalu Bangka tanamkan di pikiran, dulu sampai parah keliangan waktu awal-awal Bangka pergi ke sana sini, alhamdulillah nggak apa-apa. Kalau ya waktunya kita udah habis dunia ya gimana lagi tuh, seorang sehat aja kalau ada waktunya ya apa boleh buat gitu. Kita ya saatnya pasrah aja kepada Allah SWT yang terbaik gimana gitu. Yang penting kita ya meniatkan kalau lagi mencari nafkah itu beribadah, walaupun kita mengalami kadang kan berpikir, wah apakah kita kalau udah getan setengah mati sini pasti susah cari kerja, mau kerja gini takut nanti kok kumat kayak gimana. Nggak mungkin ya teman-teman, kita selamanya terpuruk di kamar nggak nyari nafkah, apalagi kita sebagai kepala rumah tangga gitu, apalagi kita harus menghidupi keluarga gitu, memenuhi kebutuhan kan teman-teman.
Nah, mungkin bisa teman-teman lakukan ya gitu, niatkan ibadah aja teman-teman. Lama kelamaan itu nggak seburuk yang apa teman bayangkan Bang. Saat ya mungkin kalau teman-teman lagi belum normal lambungnya gitu, mungkin pemikiran ya sekarang lagi fokus di penyembuhannya dulu gitu teman ya, penyembuhan lambungnya ya, tetap jaga 3P-nya itu paling penting sekali teman-teman. Terus teman-teman habis itu latih gitu pelan-pelan teman-teman, sekedar nongkrong-nongkrong itu nanti mengalami klien itu wajar aja. Selalu Bangka ingatkan itu wajar teman-teman. Teman-teman awal-awal ini seperti itu juga teman-teman, takut goyang gitu teman-teman. Nanti kita seolah ditanya teman kenapa gitu, ya anggap aja selalu Bangga bilang itu karena ya nggak mengerti juga kita jelaskan kepada mereka gitu teman-teman ya. Itu yang kita kan yang merasakan sendiri, nanti kita pernah menjelaskan gitu, kamu ini lebay-lebay gitu ya. Bangka waktu lagi nongkrong terus kumat gitu teman-teman ya, Bangka ya pura-pura gitu aja lagi ke toilet dulu lah, cari tempat nyaman gitu teman-teman. Kalau Bangka lakukan gitu ya, lagi nyolek di tempat keramaian gitu, nanti kan kita rasanya kayak goyang-goyang itu ya, kita harus merilekkan gitu, menenangkan diri. Ini nggak apa-apa, ini selalu sugesti ke dalam tubuh kita, ini nggak apa-apa, ini nggak apa-apa dalam hati kita gitu kan, nggak apa-apa. Nanti ke toilet bentar gitu, cari tempat yang rileks kira-kira kita gitu. Ngolek kalau sensasi ngolek itu nggak lama-lama teman-teman, palingnya ya 25 menit paling lama gitu. Tiba-tiba aja teman nggak tahu ya itu bauan gitu teman, lagi nongkrong enak-enak tiba-tiba kayak kelingan, terus tiba-tiba kayak mau terjungkal gitu. Itu sering itu buat teman-teman dulu. Nah, tapi alhamdulillah sekarang udah biasa aja, pergi kemana-mana nggak merasa gemetar gitu, naik motor ya biasa aja, udah enjoy aja gitu teman ya. Karena apa ya, lambung kita udah mulai normal, pemikiran udah mulai normal gitu, pemikiran hasil seneng. Tapi kalau saat kita stres, badan kita akan gemetar, akan mengalami sensasi lagi gitu. Itu jujur aja teman ya, mungkin anxiety ya agak susah gitu ya, kita harus berdamainya. Nggak bisa normal 100% ya bisa teman, nggak yang dikatakan normal 100% ya kita tidak mengalami 1000 sensasi yang itu tiap harinya datang berlilih berganti, itu udah dikatakan normal. Kalau hal biasa seperti sakit, flu, batuk, pilek itu udah biasa kan teman-teman, manusia normal lainnya seperti itu kan anggap semua itu biasa gitu. Oh ini kehidupan kita kayak gini gitu ya, ada bekasnya gitu teman-teman. Kalau kita mengalami seperti ya wajar aja berbeda gitu, karena kecemasan kita ya akan hal dulu yang menakutkan itu, yang silih berganti itu yang menjadi trauma tersendiri buat kita gitu teman-teman. Oke, cukup sekian video dari Bangka. Apabila teman-teman ada pertanyaan, silahkan komen di bawah. Kalau belum mengerti, belum jelas yang apa yang teman-teman rasakan, anggap aja channel Bangka ini sebagai sarana buat kita edukasi bersama gitu, berdiskusi gitu teman-teman. Di sini Bangka sekali lagi bukan bermaksud menggurui untuk buat teman-teman, ingin membantu teman-teman aja gitu. Kita sama-sama bisa teman-teman, Bangka bisa pasti teman-teman lainnya bisa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.